Nama saya Priscilla Putrita, NIM 202140214027, Prodi Akuntansi, akan membahas mengenai UTS Perekonomian Indonesia yang dibagi menjadi 4 pokok pembahasan. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, yang kedua stabilitas perekonomian, yang ketiga Pekerjaan Tenaga Kerjaan Indonesia, dan yang keempat neraca pembayaran Indonesia atau NPI. Yang pertama pertumbuhan ekonomi. Kita akan membahas mengenai sejarah perekonomian Indonesia. Masa sebelum kemerdekaan itu negara-negara tersebut yang menjajah Indonesia, kita akan membahas yang pertama itu pada masa penjajahan Portugis. Indonesia tidak banyak mengalami perubahan karena kekalahannya oleh Belanda yang lebih kuat untuk menguasai Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda selama 350 tahun, Belanda membentuk VOC. Belanda memberikan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda dengan tujuan menghindari persaingan antar pedagang Belanda. Namun VOC bubar pada tahun 1795 karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan itu disebabkan karena selalu memakan biaya yang besar seperti peperangan yang terus-menerus dan penggunaan tentara sewaan, lalu sebab lain yaitu korupsi dan yang lainnya. Sehingga VOC dibubarkan. Lalu pada masa penjajahan Inggris, Inggris menerapkan landed atau pajak tanah kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa memiliki uang untuk membeli produk mereka. Pada masa penjajahan militer Jepang menerapkan kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi untuk mendukung gerak maju Jepang dalam Perang Pasifik. Akibatnya terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat, kesejahteraan merosot tajam, dan terjadi bencana kekurangan pangan. Pada masa Orde Lama, yang pertama pada masa pasca kemerdekaan. Pada masa ini ekonomi keuangan amat buruk karena inflasi yang disebabkan oleh beredarnya mata uang lebih dari satu secara tidak terkendali. Lalu pada tahun 1946 pada bulan Oktober pemerintahan RI mengeluarkan ORI atau uang Republik Indonesia sebagai pengganti uang Jepang. Namun adanya blokade ekonomi oleh Belanda dengan menutup pintu perdagangan luar negeri mengakibatkan kekosongan kas negara. Lalu pada masa demokrasi liberal ini diserahkan sepenuhnya pada pasar, padahal pengusaha pribumi masih belum mampu bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Pada akhirnya hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kejadian tersebut seperti pemotongan nilai mata uang, pembatalan sepihak atau hasil-hasil KMB, dan termasuk pembubaran Uni Belanda Hindia. Lalu pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia menjurus pada sistem etatisme. Namun sistem ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Akibatnya devaluasi menurunnya nilai uang dan semua simpanan di bank di atas 25.000 dibekukan. Pembentukan deklarasi ekonomi untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin dan kegagalan dalam tindakan moneter. Pada masa Orde Baru, pada awal Orde Baru, stabilitas ekonomi dan politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada pengendalian inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Setelah melihat ekonomi liberal, ternyata pengusaha pribumi kalah bersaing dengan pengusaha non-pribumi dan sistem etatisme tidak memperbaiki keadaan. Cirinya pada Orde Baru itu banyaknya kebijakan yang mendorong perekonomian, ekonomi mulai diurus, Indonesia dijuluki macan Asia karena PDB-nya tumbuh sebesar 7%, lalu adanya multi partai. Pada masa Orde Revolusi, itu pada masa B.J. Habibie, namun belum terjadi peningkatan ekonomi yang cukup signifikasi dikarenakan masih adanya persoalan-persoalan fundamental yang ditinggalkan pada masa Orde Baru. Hingga sekarang masalah-masalah yang diwariskan dari masa Orde Baru masih belum dapat diselesaikan. Secara sepenuhnya bisa dilihat dengan masih adanya KKN, inflasi, pemulihan ekonomi, dan kinerja BUMN, dan melemahnya nilai tukar rupiah yang menjadi masalah polemik bagi perekonomian Indonesia. Lalu kita masuk ke bagian pertumbuhan ekonomi. Di sini saya akan bahas mengenai pengertiannya. Pengertian pertumbuhan ekonomi yaitu ukuran kinerja perekonomian makro suatu negara untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi warga negaranya, upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output yang diukur menggunakan PDB atau produk domestik bruto maupun produk domestik regional bruto atau PDRB dalam suatu wilayah.
Ukuran indikator untuk pertumbuhan ekonomi ini yang pertama ada PDB, persentase pertumbuhan total, ada presentasi pertumbuhan komponen PDB atau GDP sisi produksi atau lapangan usaha, ada presentase pertumbuhan komponen PDB atau GDP sisi pengeluaran. Lalu yang keempat ada nilai pendapatan per kapita, dan yang kelima ada proporsi kontribusi pertumbuhan ekonomi spasial. Untuk indikator tersebut, jika tiga indikator tersebut terdapat dalam suatu negara, maka dikatakan pertumbuhan ekonomi negara tersebut sedang berada ke arah yang positif. Namun jika tidak ada indikator tersebut, maka kondisi tersebut itu berlawanan atau negatif. Kondisi negara tersebut sedang mengalami kemunduran ekonomi. Jika dibiarkan terlalu lama, negara yang mengalami kemunduran ekonomi dapat menjadi negara yang gagal dan masyarakatnya tidak sejahtera. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019. Perekonomian Indonesia tahun 2019 diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai 15,833,9 triliun dan PDB per kapitanya mencapai 59,1 juta. Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02% lebih rendah dibanding pada tahun 2018 sebesar 5,17%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai dari lapangan usaha, jasa lainnya sebesar 10,55%, dan sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga sebesar 10,62%. Ekonomi Indonesia triwulan 4 tahun 2019 dibanding triwulan 4 2018 4,97%. Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha dan pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,78%. Di sini kita dapat melihat grafik pada triwulan 4 2019 dan ini pertumbuhan produk domestik brutonya dari tahun per tahun dimulai dari 2014 ke 2015 dia turun lalu naik dan turun pada 2019 hanya 5,02. Lalu ini pertumbuhan PDB menurut lapangan usahanya dapat dilihat ini ada pertanian, pertambangan, dan yang lainnya. Lalu pertumbuhan PDB menurut pengeluaran itu ada konsumsi rumah tangga, konsumsi LTRT, dan yang lainnya. Ekonomi Indonesia triwulan 4 2019 dibanding triwulan 3 2019 mengalami kontraksi sebesar 1,74% dari sisi produksi. Hal ini disebabkan oleh efek musiman pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mengalami penurunan sebesar 20,52%. Lalu struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2019 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto, yakni sebesar 59%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,32% dan pada Pulau Kalimantan 8,05%. Lalu kita ke pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diukur berdasarkan PDB atas harga berlaku mencapai 434,2 triliun dan PDB per kapitanya 56,9 juta. Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07% dibanding pada tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 15,04%. Sementara itu dari sisi pengeluaran hampir semua komponen terkontraksi. Komponen ekspor barang dan jasa menjadi komponen yang dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70%, sementara impor barang dan jasa merupakan faktor pengurangan kontraksi sebesar 14,71%. Ekonomi Indonesia triwulan 4 2020 terhadap triwulan 4 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,19%. Dari sisi produksi, lapangan usaha, transportasi, dan pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan dalam sebesar 13,42%. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 7,21%, sementara impor barang dan jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 13,52%. Dapat dilihat ini untuk grafik pertumbuhan ekonomi pada triwulan 4 2020. Ini dari tahun 2019 5,02%, pada tahun 2020 dia turun sehingga dia hanya negatif 2,07%, karena ini juga dikarenakan karena adanya kasus COVID-19 di Indonesia sehingga pertumbuhan ekonomi triwulan Indonesia menjadi menurun.
ekonomi Indonesia triwulan 4 2020 terhadap triwulan sebelumnya atau 2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,42%. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 20,15%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi pemerintah yang tumbuh sebesar 27,15%. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada 2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 50,78% dan mendominasi pertumbuhan sebesar 2,51%. Untuk prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2021 ini, akibat penerapan PPKM darurat tersebut, pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 2021 tumbuh hanya di level 4%. Prediksi ini lebih rendah dibanding proyeksi sebelumnya diberlakukannya PPKM darurat, yaitu sebesar 6,5%. Pertumbuhan ekonomi di level 4% tersebut terjadi dengan skenario cukup moderat, yakni apabila Juli 2021 kasus COVID-19 sudah bisa dikendalikan, kemudian Agustus 2021 aktivitas masyarakat bisa berjalan normal, namun jika pengendalian pandemi berlangsung lebih lama sehingga aktivitas ekonomi masyarakat terus melandai, Menteri Keuangan memprediksi pertumbuhan ekonomi bisa turun di bawah 4%. Sedangkan pada kuartal 4 2021 diperkirakan pertumbuhan ekonomi berada pada rentang 4,6% sampai 5,9%. Namun secara keseluruhan dengan modal pertumbuhan ekonomi triwulan 3 2021 yang tinggi, perekonomian Indonesia di 2021 diproyeksikan akan berada di kisaran 3,7% sampai 4,5%. Faktor utama pertumbuhan ekonominya ini ada beberapa. Yang pertama ada saving and capital accumulation atau akumulasi modal. Jadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Contohnya pembangunan jalan raya, penyediaan listrik, persediaan air bersih, dan berbagai sanitasi dan yang lainnya. Lalu ada population growth and human capital. Itu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga yang produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi berarti ukuran mereka dan domestiknya lebih besar. Lalu selanjutnya ada technological progress. Yang pertama, kita membahas mengenai kemajuan teknologi yang bersifat netral. Apabila teknologi tersebut memungkinkan kita mencapai tingkat produksi yang lebih tinggi dan menggunakan jumlah dan kombinasi input yang sama, lalu ada kemajuan teknologi yang hemat tenaga kerja. Penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita memperoleh output yang lebih tinggi dan jumlah input tenaga kerja yang sama. Contohnya itu penggunaan komputer dan yang lainnya. Lalu ada kemajuan teknologi yang hemat modal, atau kemajuan teknologi ini menghasilkan metode produktif padat karya yang lebih efisien, misalnya mesin pemotong rumput dan yang lainnya. Kemajuan teknologi yang meningkatkan pekerja, jadi apabila penerapan teknologi tersebut mampu meningkatkan mutu atau keterampilan angkatan kerja secara umum. Lalu ada kemajuan teknologi yang meningkatkan modal, jika penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita memanfaatkan barang modal yang ada lebih produktif. Lalu ada opens to international trade, atau keterbukaan negara di era globalisasi saat ini. Lalu pokok bahasan kedua, kita membahas mengenai stabilitas perekonomian Indonesia. Yang pertama, pengertiannya terlebih dahulu, ketika indikator makroekonomi bergerak pada arah yang menguntungkan dan tidak banyak berubah dari waktu ke waktu. Indikatornya itu mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, dan suku bunga. Peran stabilitas ekonomi dalam bidang ekonomi, stabilitas ekonomi akan menyebabkan inflasi lebih terkendali, sehingga kondisi makroekonomi sebuah negara akan baik. Kestabilan harga khusus harga pokok mampu menjaga stabilitas kondisi politik. Masyarakat tidak akan khawatir dengan naiknya harga dan ketakutan mengenai pasokan barang. Jika masyarakat menilai harga akan naik, maka akan terjadi panic buying atau pembelian secara besar-besaran yang berakhir dengan kelangkaan barang. Dalam menjaga stabilan harga harus dilakukan secara sinergis dan harmonis oleh pemerintah dan masyarakat. Lalu yang kedua, dalam bidang sosial, jika suatu negara tidak memiliki ekonomi yang stabil, maka banyak terjadi kriminalitas yang disebabkan beberapa faktor seperti adanya cultural shock, ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan, dan adanya kepentingan suatu pilihan. Lalu dalam bidang politik adanya goncangan politik. Komparasi internasional.
Dari segi ekonomi, negara maju memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dibanding dengan negara berkembang. Biasanya penduduk di negara maju berprofesi di sektor industri saja sehingga memiliki pendapatan yang tinggi. Sementara di negara berkembang, pertumbuhan ekonomi lambat, penduduk masih mengandalkan perekonomian di sektor pertanian. Biasanya untuk memenuhi kebutuhan perekonomian masih tergantung pada sumber daya alam yang dibutuhkan di suatu daerah. Sehingga negara-negara yang sedang berkembang cenderung tidak stabil ekonominya jika dibandingkan dengan negara-negara yang maju. Stabilitas ekonomi pada tahun 2019 dan 2020. Pada kuartal pertama tahun 2020, pertumbuhan PDB real Indonesia tetap stabil di tingkat 5,1%. Meski terjadi gejolak global, ekonomi Indonesia tumbuh pada tingkat yang konsisten dengan pertumbuhan PDB triwulan antara 4,9% sampai 5,3% selama 3,5 tahun terakhir. Selama kuartal pertama 2019, terjadi peralihan pendorongan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pertumbuhan investasi mulai menurun dan tingkat tertinggi selama beberapa tahun. Sebaliknya, konsumsi masyarakat dan pemerintah meningkat. Hal ini mampu mengurangi tekanan pada defisit neraca berjalan yang besar pada tahun 2018 sehingga akibat impor yang dipakai untuk investasi infrastruktur dan swasta. Pada tahun 2020 naik menjadi 5,2% pada tahun 2020. Operasi ini didukung oleh konsumsi masyarakat yang diperkirakan akan terus meningkat karena inflasi tetap rendah dan pasar tenaga kerja yang kuat. Selain itu, posisi fiskal yang lebih kuat akan memungkinkan bertambahnya investasi pemerintah termasuk proyek infrastruktur baru dan upaya rekonstruksi di Lombok dan Palu pasca bencana alam. Prospek stabilitas ekonomi tahun 2021, pemulihan ekonomi nasional yang tengah berlangsung diperkirakan semakin meningkat. Ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh 4,8% sampai 5,8%, didukung oleh peningkatan kinerja ekspor, konsumsi swasta, dan pemerintah, serta investasi baik dari belanja modal pemerintah maupun dari masuknya PMA sebagai respon positif terhadap UU Cipta Kerja. Bank Indonesia secara khusus menekan terdapat 5 kebijakan untuk memperkuat pemulihan ekonomi nasional. Yang pertama, pembukaan sektor produktif yang aman. Yang kedua, percepatan realisasi stimulus fiskal. Yang ketiga, peningkatan kredit atau pembiayaan kepada dunia usaha. Yang keempat, keberlanjutan stimulus moneter dan makroprudensial. Dan yang kelima, digitalisasi ekonomi dan keuangan, khususnya UMKM. Bank Indonesia mendukung pemulihan ekonomi dan mereka menempuh beberapa stimulus kebijakan. Yang pertama ada stabilitas nilai tukar rupiah sesuai fundamental dan mekanisme pasar tetap dijaga, suku bunga yang akan tetap rendah, lalu melanjutkan pembiayaan SBN dan juga pembiayaan APBN tahun 2021 sebagai pembeli siaga dan kebijakan makroprudensial yang juga tetap akan akomodatif pada tahun 2021. Perkembangan indikator stabilitas nilai rupiah. Nah, dapat dilihat di sini ada grafiknya, perkembangan stabilitasnya. Inflasi berada pada level yang rendah dan terkendali berdasarkan survei pemantauan harga pada minggu 2 September 2021. Perkembangan harga pada September 2021 tetap relatif terkendali dengan perkiraan inflasi sebesar 0,01%. Dengan perkembangan tersebut, perkiraan inflasi sebesar 2021 secara tahun kalender sebesar 0,80%. Lalu kita masuk ke kebijakan untuk menstabilkan perekonomian Indonesia. Yang pertama, pada tahun 2021, pemerintah tetap akan mengoptimalkan pemanfaatan APBN dan kebijakan fiskal sebagai kunci untuk mendorong momentum pemulihan berkelanjutan. Program pemulihan ekonomi nasional dalam APBN sebagai survival and recovery kit untuk memastikan penanganan pandemi lebih efektif. Kebijakan fiskal tahun 2021 akan diarahkan untuk melanjutkan program penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan program lainnya untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Lalu pemerintah telah menyusun framework dengan adanya beberapa game center. Game center yang pertama itu tentang intervensi kesehatan termasuk program vaksinasi. Game center yang kedua mengenai bottom 40% orang miskin dan tidak mampu untuk tetap bisa survive melalui program perlindungan sosial. Dan yang terakhir, melakukan reformasi termasuk di dalam UU Cipta Kerja, reformasi birokrasi, pendidikan, kesehatan, dan yang lainnya. Program stabilitas IMF. Dalam BI mencatat cadangan devisa pada akhir Agustus 2021 sebesar 144,8 miliar dolar
Amerika Serikat meningkat dibanding posisi akhir Juli 2021 sebesar 137,3 miliar dolar. Amerika Serikat posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 9,1 bulan impor dan 8,7 bulan impor. Pembiayaan utang luar negeri pemerintah setelah berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Peningkatan cadangan devisa pada Agustus 2021 terjadi karena adanya tambahan alokasi Special Draw Rights atau SDR sebesar 4,46 miliar SDR. Lalu kita akan bahas mengenai ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan sendiri merupakan mereka yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa untuk kebutuhan sendiri atau masyarakat, walaupun tidak ada permintaan bekerja dilihat dari usianya. Yang disebut tenaga kerja adalah mereka yang berusia 15 tahun ke atas. Berdasarkan data umumnya, mereka yang tergolong sebagai penduduk usia kerja ini terdiri dari dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Selanjutnya, mereka yang tergolong sebagai angkatan kerja juga dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu mereka yang dikategorikan sebagai penduduk yang bekerja dan yang menganggur atau pengangguran terbuka. Struktur ketenaga kerjaan itu ada penduduk usia kerja, penduduk yang termasuk angkatan kerja, penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja, dan yang bekerja punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja. Lalu ada pengangguran terbuka atau yang terdiri dari mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak memiliki pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, lalu mereka yang sudah punya pekerjaan tapi belum mempunyai pekerjaan, lalu ada pekerjaan tidak penuh dibagi menjadi dua, setengah pengangguran dan pekerjaan paruh waktu. Untuk prospeknya sendiri di Ketenagakerjaan tahun 2021, Kementerian Ketenagakerjaan mentarget dapat menyerap 95.315 tenaga kerja di 34 provinsi melalui program perluasan kesempatan kerja usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM pada 2021. Penyerapan tenaga kerja tersebut dapat dilakukan dengan 4 program, yakni Wirausaha Baru, Job Fair Tematik, Program Padat Karya, dan Tenaga Pendampingan. Dalam mendukung proyek strategis nasional 2021, Kemenaker telah merencanakan melakukan beberapa kegiatan penciptaan lapangan kerja di 34 provinsi dan proyeksi penyerapan tenaga kerja. Keadaan tenaga kerjaan Indonesia tahun 2021, kondisi ketenagakerjaannya, jumlah angkatan kerja pada Februari 2021 sebanyak 139,81 juta, naik 1,59 juta dibanding pada tahun 2020. Persentase setengah pengangguran turun sebesar 1,48 poin, sementara presentasi pekerja paruh waktu naik sebesar 1,13%. Tingkat pengangguran terbukanya atau TPP-nya Februari 2021 sebesar 6,26%, turun 0,81% dibanding dengan Agustus 2020 sebanyak 78,14 juta orang atau 59,62% bekerja pada kegiatan informal, turun 0,85% poin dibanding Agustus tahun 2020. Dapat dilihat grafiknya untuk tenaga kerjaan Februari tahun 2021, jumlah pekerja komuter pada Februari 2021 sebanyak 8,01 juta orang, naik 1 juta dibanding Agustus tahun 2020, terus terdapat 19,10 juta orang yang terdampak COVID-19. Untuk pekerja anak sendiri, di Indonesia masih banyak pekerja anak ya, tahun 2019 dan tahun 2020. Pada tahun 2019 didominasi oleh pekerja anak yang berusia 15-17 tahun. Pada tahun 2020 didominasi oleh pekerja anak berusia 10-12 tahun. Berdasarkan BPS, penduduk usia 10-17 tahun yang menjadi pekerja di tanah air sebesar 1,17 juta jiwa pada tahun 2020, naik 320.000 orang dibanding pada tahun sebelumnya. Lalu kita memasuki jaringan pengaman sosial tenaga kerja. Itu dampak pandemi COVID-19 yang begitu besar dirasakan oleh masyarakat telah mendorong pemerintah untuk terus berupaya mengatasi dan mengurangi dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Berbagai program jaringan pengaman sosial atau JPS telah dikeluarkan oleh pemerintah. Jaringan pengaman sosial tenaga kerjanya yang pertama itu ada Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja ini dirancang untuk mengatasi kesenjangan keterampilan sumber daya manusia Indonesia. Tetapi karena adanya COVID-19, maka program ini diubah menjadi program semi bantuan sosial. Program Kartu Prakerja ini pada tahun 2021 sudah masuk pada gelombang ke-21, itu sebesar 5,9 juta penerima kartu prakerja, di mana tahun lalu dari gelombang 1
Hingga 11 terdapat 5,5 juta penerima kartu prakerja. Artinya ada kenaikan dibanding tahun 2020. Yang kedua ada bantuan subsidi gaji atau upah atau yang biasa disebut BSU. Ini bantuan yang diberikan kepada pemerintah dengan merujuk pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Target jumlah penerimaannya ini sebanyak 12.403.896 pekerja. Penyaluran bantuan gaji tahun 2021 kepada pekerja atau buruh sebesar 500.000 per bulan yang diberikan kepada pekerja yang ada di wilayah PPKM level 3, level 4, yang ditetapkan pemerintah dengan upah paling besar 3,5 juta. Lalu ada penciptaan perluasan kesempatan kerja. Itu yang pertama, wirausaha baru inkubasi bisnis. Lalu ada pembayaran tenaga kerja melalui program padat karya infrastruktur. Lalu pemberdayaan tenaga kerja melalui program tenaga kerja mandiri atau TKM atau wirausaha baru atau WBU. Lalu ada penanganan tenaga kerja penyandang disabilitas dan pelatihan tanggap COVID-19. Itu melibatkan beberapa balai latihan untuk penambahan fungsi PLK, dapur umum sentral produksi alat pencegahan penyebaran COVID-19. Lalu kita membahas mengenai NET. NET sendiri adalah istilah yang merujuk pada suatu fenomena di mana terdapat populasi tertentu yang tidak aktif di pasar kerja. Mereka tidak bekerja, juga tidak melakukan pendidikan, dan tidak sedang mengikuti pelatihan. Dari sekitar 44,08 juta anak muda di Indonesia pada Agustus 2021, sebanyak 24,28%-nya tidak bersekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan atau dikategorikan sebagai NET. Lalu masuk ke bagian terakhir, ada neraca pembayaran Indonesia. Definisi untuk neraca pembayaran Indonesia sendiri ada statistik yang mencatat transaksi ekonomi antara penduduk Indonesia dengan bukan penduduk pada suatu periode tertentu. Neraca pembayaran Indonesia atau NPI salah satu statistik ekonomi makro yang penting bagi Indonesia di antara jumlah statistik ekonomi makro lainnya seperti pendapatan domestik bruto dan jumlah uang beredar. Statistik ini memberi informasi tentang transaksi ekonomi terjadi antara penduduk Indonesia dengan bukan penduduk pada suatu periode tertentu. Contoh transaksi untuk NPI sendiri ada penjualan dan pembelian barang dengan negara lain seperti ekspor minyak sawit, lalu ada pemberian atau penggunaan jasa kepada negara lain seperti penyediaan jasa pialang saham oleh perusahaan sekuritas domestik kepada investor asing. Lalu ada pendapatan atas investasi seperti dividen dan pian diperoleh oleh pihak asing yang berinvestasi di Indonesia dan penduduk Indonesia yang berinvestasi di luar negeri. Lalu contoh yang keempat ada investasi finansial antara lain dalam bentuk saham dan surat bunga seperti pembelian sertifikat Bank Indonesia oleh investor asing dan pembelian obligasi pemerintah Amerika Serikat yang dimiliki oleh bank domestik. Lalu ada pembelian atau penerimaan uang, barang, dan jasa tanpa imbalan langsung seperti penerimaan pemerintah dalam bentuk hibah dan negara asing. Perkembangan NPI tahun 2019, neraca pembayaran Indonesia pada triwulan 4 2019 mencatat surplus sehingga menopang ketahanan eksternal Indonesia. Surplus NPI tersebut terutama ditopang oleh surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat serta defisit transaksi berjalan yang tetap terkendali. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2020 mencapai 129,2 miliar dolar Amerika Serikat, meningkat dari 124,3 miliar dolar Amerika Serikat pada akhir September 2019. Lalu surplus transaksi modal dan finansial pada triwulan 4 2019 meningkat yang mencerminkan optimisme terhadap prospek perekonomian domestik. Untuk perkembangan NPI tahun 2020 dapat dilihat juga terdapat grafiknya di sini. Neraca pembayaran NPI pada triwulan 4 2020 tetap baik sehingga menopang ketahanan eksternal NPI pada triwulan 4 2020. Defisit rendah sebesar 0,2 miliar dolar Amerika Serikat ditopang oleh surplus transaksi berjalan yang berlanjut di tengah transaksi modal dan finansial yang defisitnya rendah. Dengan perkembangan tersebut, NPI secara keseluruhan tahun 2020 surplus 2,6 miliar dolar Amerika Serikat. Posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2020 meningkat sebesar 135,9 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan pembiayaan 9,8 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional.
Lalu perkembangan NPI tahun 2020, surplus transaksi berjalan berlanjut pada triwulan 4 2020 ditopang oleh surplus neraca barang yang meningkat. Pada triwulan 4 2020, transaksi berjalan kembali surplus sebesar 0,8 miliar dolar Amerika Serikat, melanjutkan cairan surplus pada triwulan sebelumnya atau tahun 2019 sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat. Transaksi modal dan finansial pada triwulan 4 2020 tetap baik, ditopang terutama oleh surplus investasi langsung dan investasi portofolio. Pada triwulan 4 2020, aliran masuk modal asing dalam bentuk investasi langsung dan investasi portofolio makin meningkat seiring dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang menurun dan persepsi positif investor terhadap prospek ekonomi domestik yang tetap terjaga. Surplusnya itu outflow sebesar 1,9 miliar ya teman-teman. Untuk NPI secara keseluruhan tahun 2020 surplus sehingga ketahanan sektor eksternal tetap terjaga dengan tekanan pandemi COVID-19. Surplus NPI tahun 2020 sebesar 2,6 miliar dolar Amerika Serikat melanjutkan capaian surplus pada tahun sebelumnya atau pada tahun 2019 sebesar 4,7 miliar. Prospeknya sendiri NPI untuk tahun 2021 adalah neraca pembayaran Indonesia NPI di sepanjang tahun 2020 mencetak surplus melanjutkan tren surplus pada tahun sebelumnya. Bank Indonesia atau BI mencetak surplus NPI di sepanjang tahun 2020 sebesar 2,6 miliar US dollar. Meski surplus ini lebih kecil dari surplus NPI di sepanjang tahun 2019 yang sebesar 4,7 miliar US dollar. Ekonom Bank Mandiri Faisal Ahmad melihat surplus NPI masih akan terus berlanjut di sepanjang tahun 2021 bahkan bisa lebih tinggi, didukung oleh CAD yang terkelola, arus modal asing yang deras untuk masuk ke pasar keuangan domestik dan ini akan menopang cadangan devisa sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil ke depannya. Sekian presentasi perekonomian UTS saya. Terima kasih.